Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, nice to meet you all my student. Hopefully you are feeling awesome today. Okay, it is better for us before we start our activity. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Student, in this video, I will explain to you about diversity of individual characteristic at school, new vocabulary related to an event, currency equivalence, and imaginative picture. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Kedua, belajar kosakata baru yang berkaitan tentang sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar tentang kesetaraan nilai uang serta gambar imajinatif. Okay, student, look at this picture. Nah, from the picture, you can see there are 3 students. Ada 3 anak. Siapa mereka? Mereka adalah Lani, Deli, dan Nina. Nina dan teman-temannya mendapatkan tugas dari ibu guru untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Nah, kelompoknya Nina terdiri dari 3 orang, yaitu Nina, Deli, dan Mary. Kemudian, Deli mengusulkan supaya mereka mengerjakan tugasnya di hari Minggu pagi pukul 9. Tetapi, Mary tidak setuju. Kenapa? Karena pada hari Minggu itu, Mary harus beribadah ke gereja. Nina dan Deli pun akhirnya sepakat, untuk menunggu Mary sepulang dari gereja. Nah, Nina dan Deli menghormati Mary. Mereka berdua tidak mengganggu waktu ibadahnya Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, berdasarkan peristiwa tadi, ada 3 kosakata baru yang kita pelajari. Yang pertama adalah toleransi. Yang kedua, agama. Dan yang ketiga, menghargai. Coba, tahukah kalian apa sih arti dari masing-masing kata tersebut? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, toleransi. Toleransi artinya adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, agama. Apa itu agama? Agama artinya adalah ajaran yang mengatur tentang keimanan dan kepercayaan. Dan yang ketiga, yaitu kata menghargai. Kosakata menghargai artinya apa? Menghargai itu sama artinya dengan menghormati atau mengindahkan. Nah, anak-anak, di Indonesia terdapat beberapa macam agama. Coba sekarang perhatikan. Lihat, yang pertama ada Islam. Yang kedua, Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. And the last one is Konghucu. Nah, sementara Nina dan teman-temannya di sekolah, mereka memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Contohnya, Nina dan Deli, mereka berdua memeluk agama Islam. Sedangkan Tony dan Mary, mereka beragama Kristen. Sedangkan Made memeluk agama Hindu. Lain halnya dengan Deli. Deli memeluk agama Buddha. Sedangkan yang terakhir, Lani beragama Konghucu. Anak-anak, ada beberapa contoh sikap toleransi antar umat beragama.
di kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Contohnya adalah yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada teman untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, menghormati ajaran agama orang lain. Yang ketiga, selalu hidup rukun dengan orang lain meskipun berbeda agama. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh mengganggu teman kita pada saat beribadah. Anak-anak, ternyata tugas yang diberikan oleh Bu Guru tadi adalah mereka harus membuat sebuah gambar. What is that? That is imaginative picture. Mereka harus membuat gambar imajinatif. Nah, tahukah kalian apa itu gambar imajinatif? Nah, coba lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh gambar imajinatif. Jadi, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan hayalan kita. Hayalan itu apa ya, Miss? Hayalan adalah hal-hal yang biasa kita pikirkan, kita impikan, atau yang kita inginkan. Itu adalah hayalan. Lihat gambarnya ya. Nah, sekarang kamu harus tahu, untuk membuat sebuah gambar imajinatif yang bagus dan menarik, otomatis Nina dan teman-temannya di kelompok itu membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk mewarnai dan menggambar. Nah, alat-alat itu harus dibeli dengan uang. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengumpulkan uang. Ya, coba sekarang kita lihat. Nina memiliki beberapa koin. Silakan dihitung, ada berapa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 koin 200 rupiah. Itu uangnya Nina. Sedangkan uangnya Mary ada 1 koin 500-an, 1 koin 100, dan 2 koin 200 rupiah. Sedangkan uangnya Deli terdiri dari 2 koin. Masing-masing adalah 1 koin 500-an dan 1 koin 500-an. Nah, sekarang kita hitung yuk. Berapa sih nilai dari masing-masing uang yang sudah dikumpulkan? Uangnya Nina 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 dan ditambah 200 sama dengan 1.000 rupiah. Sedangkan uangnya Mary ada 1 500-an, 1 lagi 200-an, ditambah 1 lagi 200-an, dan 1 lagi 100 rupiah. Totalnya adalah 1.000 rupiah. Sedangkan yang ketiga uangnya Deli mengumpulkan 2 keping koin, yaitu keping 500-an dan 500-an. Jadi total uangnya Deli adalah 1.000 rupiah. Anak-anak, dari gambar terlihat bahwa koin dari masing-masing yang terkumpul itu berbeda. Setiap anak menemukan beberapa pecahan uang. Tetapi kumpulan dari pecahan uang yang dikumpulkan oleh setiap anak tadi memiliki nilai yang sama, yaitu 1.000 rupiah. Nah, coba perhatikan kembali. Ada contoh satu lagi yang harus kamu perhatikan. Coba perhatikan koin dari masing-masing. Ada yang bertanda A, B, C, dan D. Tugas kamu adalah nanti memberi tanda centang pada kelompok uang pecahan yang nilainya sama. Dihitung seperti contoh tadi ya. Okay, student, let's review in a short. Today, we have learned about diversity of individual characteristics at school, and then new vocabulary about an event. Then, we also study about currency equivalent and imaginative picture. Jadi,
Hari ini kita sudah belajar tentang apa, Nak? Yang pertama, karakteristik individu di sekolah. 2, kosakata baru yang berkaitan dengan sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah kesetaraan nilai uang. Dan yang terakhir adalah gambar imajinatif. That's all, student. Let's thank to Allah for blessing us with a great occasion today. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to keep healthy every day. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.